Selamat datang di video kami. Kali ini, kita akan membahas daftar 5 menteri terkaya di Kabinet Merah Putih, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaru. Seperti yang kita ketahui, transparansi harta kekayaan pejabat publik adalah hal yang sangat penting dalam negara demokrasi. Dengan mengetahui informasi ini, kita dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Nah, di video kali ini, kita akan mengulas lebih dalam mengenai sumber kekayaan para menteri, serta rekam jejak mereka di dunia bisnis dan politik. Simak terus video ini sampai habis, karena kita akan mengupas tuntas data dan fakta menarik di balik harta kekayaan mereka. Di posisi puncak, ada nama yang tak asing lagi di dunia bisnis, Widianti Putri Wardhana. Menteri Pariwisata yang satu ini memang dikenal karena kepemimpinannya di berbagai perusahaan besar sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Dengan total kekayaan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah, mayoritas aset beliau berasal dari surat berharga. Bayangkan, lebih dari 5 triliun rupiah tersimpan dalam bentuk saham dan obligasi. Ini menunjukkan kejelian beliau dalam berinvestasi. Tapi, bukan hanya surat berharga, Ibu Widianti juga memiliki aset tanah dan bangunan senilai 152 miliar rupiah, serta alat transportasi dan mesin yang nilainya hampir menyentuh 20 miliar rupiah. Beralih ke posisi kedua, ada nama Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebelum bergabung dengan Kabinet Merah Putih, beliau dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang telekomunikasi. Per 26 Maret 2024, total kekayaan beliau mencapai lebih dari 2,6 triliun rupiah. Sayangnya, LHKPN tidak merinci secara detail sumber kekayaan beliau. Apakah sebagian besar berasal dari bisnis telekomunikasi yang dirintisnya? Atau ada sumber lain yang meningkatkan total kekayaan beliau? Tentu ini menjadi pertanyaan menarik untuk kita telusuri lebih lanjut. Bab 3. Erick Thohir, jejak pengusaha di kursi Menteri BUMN. Di posisi ketiga, ada sosok yang tak kalah familiar, Erick Thohir. Menjabat sebagai Menteri BUMN, sepak terjang beliau di dunia bisnis memang sudah tidak diragukan lagi. Berdasarkan LHKPN per 27 Maret 2024, total kekayaan beliau mencapai lebih dari 2,3 triliun rupiah. Kiprahnya di berbagai perusahaan media, olahraga, hingga energi tentu menjadi sumber kekayaan yang signifikan. Publik pun tentu menantikan bagaimana beliau mengelola BUMN dan memaksimalkan potensi perusahaan-perusahaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Bab 4. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian dengan Kerajaan Bisnis. Berlanjut ke menteri selanjutnya, ada Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian di Kabinet Merah Putih. Beliau dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang perkebunan dan pertanian, jauh sebelum menjabat sebagai menteri. Total kekayaan beliau mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah, berdasarkan LHKPN per 17 Desember 2024. Bisnis perkebunan kelapa sawit yang dirintisnya tentu menjadi salah satu sumber kekayaan utama. Menarik untuk melihat bagaimana beliau mengaplikasikan pengalaman dan ilmunya di dunia bisnis untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia. Bab 5. Rosan Roslani, dari pengusaha ke investasi dan hilirisasi. Terakhir, ada nama Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Beliau merupakan seorang bankir dan pengusaha kawakan sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Per 10 Juni 2024, total kekayaan beliau mencapai lebih dari 860 miliar rupiah. Berbagai jabatan strategis di perusahaan finansial dan properti tentu berkontribusi besar pada pundi-pundi kekayaannya. Kini, publik menunggu gebrakan beliau dalam menarik investasi dan mendorong hilirisasi industri di Indonesia. Kaya raya melayani negeri, refleksi kekayaan pejabat publik. Itulah daftar 5 menteri terkaya di Kabinet Merah Putih. Menarik untuk melihat bagaimana latar belakang mereka yang beragam berkontribusi pada kekayaan mereka. Ada yang mengawali karir dari bawah, merintis usaha dari nol, dan akhirnya mencapai kesuksesan. Namun, perlu diingat, kekayaan bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan seorang menteri.
Yang terpenting adalah bagaimana mereka menggunakan kemampuan dan pengalaman, dan tentu saja, harta kekayaan mereka untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk konten menarik lainnya.